Kenalkan, nama saya adalah Sastriani Hombing. Perkenalkan, nama saya Debbie Rafika. Nama saya Muhammad Haji Saputra. Perkenalkan, nama saya Nia Agustin. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 6 akan membahas tugas kelompok kami, yaitu mata kuliah komunikasi data. Pertama-tama kami ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat karunia serta taufik hidayahnya kami dapat menyelesaikan makalah tentang perangkat-perangkat yang mendukung komunikasi data ini dengan baik, meskipun banyak kekurangan di dalamnya. Dan kami juga berterima kasih kepada Ibu Anita Sinder selaku dosen mata kuliah komunikasi data Politeknik Informatika Istomik Pelita Nusantara Lubuk Pakam yang telah memberikan tugas ini kepada kami sehingga dapat menambah wawasan kami dan pengetahuan kami. Baiklah, saya akan memulai. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, di mana pada bab 1 ini yang pertama latar belakang. Pada mulanya, sebuah komputer hanya dapat dipergunakan secara individual atau stand-alone. Namun, perkembangan teknologi digital telah memungkinkan sebuah komputer untuk dapat berkomunikasi dengan komputer lain. Di mana rumusan masalah pada makalah ini yang pertama, apa itu komunikasi data? Yang kedua, apa saja perangkat pendukung komunikasi data? Yang ketiga, apa saja kelebihan dan kekurangannya? Tujuan makalah ini yaitu untuk memberitahu pembaca tentang komunikasi data, serta mengetahui pembelajaran tentang komunikasi data, perangkat beserta fungsinya pada umumnya. Dan pada khususnya, makalah ini kami buat untuk menyelesaikan tugas dalam mata kuliah komunikasi data. Bab 2 yaitu pembahasan. Definisi komunikasi data. Komunikasi data adalah bentuk komunikasi yang secara khusus berkaitan dengan transmisi atau pemindahan data antara komputer dengan peranti-peranti lain dalam bentuk data digital yang dikirimkan melalui media komunikasi data. Komunikasi data saat ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat karena telah diterapkan dalam berbagai bentuk aplikasi, misalnya komunikasi antar komputer yang populer dengan istilah internet, handphone ke komputer, handphone ke handphone, komputer atau handphone ke perangkat lain, misalnya printer, fax, telepon, kamera video, dan lain-lain. Perangkat pendukung komunikasi data yaitu seperti komponen perangkat keras atau hardware. Perangkat ini merupakan perangkat fisik yang bentuknya dapat dilihat, serta diraba oleh manusia secara langsung atau dapat dikatakan berbentuk nyata. Di antaranya, yang pertama itu adalah komputer, seperti ini gambarnya. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kita pasti tahu seperti apa bentuk komputer ini, karena ini sudah sangat banyak di kalangan kita, dan ini bukan hal yang aneh, tapi komputer ini sudah memang alat yang udah biasa kita ketemu di mana-mana. Di mana kata komputer pada awalnya dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmetika dengan atau tanpa alat bantu, tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Yang kedua itu adalah mikrofon. Kita pasti tahu apa itu mikrofon ya, karena kita sering menemuinya di mana kita seperti menyanyi gitu. Mikrofon, bahasa Inggrisnya adalah mikrofon, adalah suatu jenis transducer yang mengubah energi akustik atau gelombang suara menjadi sinyal listrik. Mikrofon merupakan salah satu alat untuk membantu komunikasi manusia. Yang kedua adalah handset. Handset adalah gabungan antara headphone dan mikrofon. Handset adalah gabungan antara handphone dan mikrofon. Alat ini berbentuk seperti bando dengan speaker kecil berbentuk lingkaran di ujungnya, dan di salah satu sisinya terdapat mikrofon kecil. Yang ketiga, modem atau demodulator. Akan dilanjutkan pada modem atau demodulator ini akan dilanjutkan oleh teman saya Devi Rafika. 3. Modem modulator. Demodulator merupakan perangkat yang menghubungkan kita ke internet. Perangkat ini berfungsi mengubah sinyal analog
menjadi sinyal digital. Modem menggantikan sinyal digital dari komputer menjadi sinyal analog ketika kita melewati medium seperti saluran telepon. Kemudian modem merubah kembali sinyal tersebut menjadi sinyal digital saat menuju ke komputer tujuan. Hal ini agar dilakukan agar bisa dipahami komputer. 4. Kabel jaringan merupakan peralatan yang berfungsi sebagai media penghubung antar komputer dengan komputer atau komputer dengan perangkat jaringan lainnya. Tipe-tipe kabel UTP Unshielded Twisted Pair. Kategori 1 untuk koneksi saluran koneksi suara atau sambungan telepon. Kategori 2 untuk protokol dengan lokal Apple dengan kecepatan data Mbps. Kategori 3 untuk protokol internet dengan kecepatan hingga 10 Mbps. Kategori 4 untuk protokol 16 Mbps token ring IBM dengan kecepatan data hingga 20 Mbps. Kategori 5 untuk protokol fast internet dengan kecepatan data hingga 100 Mbps. Berikut adalah jenis-jenis kabel yang digunakan dalam jaringan komputer, yaitu ada Twisted Pair UTP dan STP adalah media transmisi yang paling banyak digunakan dikarenakan harganya terjangkau. Koaksial secara fisik, kabel koaksial mirip dengan kabel televisi. Kabel koaksial itu tidak hanya digunakan dalam jaringan komputer, tetapi juga dalam bidang distribusi siaran televisi, transmisi telepon jarak jauh, penghubung sistem komputer jarak pendek. Serat optik tipis sekali namun memiliki kemampuan tinggi memadu sebuah sinar optik. Serat optik terbuat dari jenis kaca dan plastik. Kelebihan serat optik dibanding dengan kabel-kabel lainnya adalah sebagai berikut. 1. Kapasitas bandwidth lebih besar. 2. Atenuasi yang lebih rendah. 3. Isolasi elektromagnetik. 4. Jarak repeater yang lebih besar. Wireless biasanya menggunakan gelombang mikro melalui antena atau suatu access point. 5. Network interface card. Perangkat keras jaringan komputer yang satu ini dikenal dengan istilah Internet Card atau lebih populer dengan istilah LAN card adalah kartu jaringan yang berfungsi sebagai penghubung antara komputer dengan sebuah jaringan. Umumnya NIC ini sebuah terintegrasi dengan motherboard, komputer dan laptop. Namun ada juga berupa kartu yang ditancapkan ke motherboard. Bahkan sering dengan maju perkembangan ada juga yang berupa USB. 6. Konektor. Konektor adalah alat yang menghubungkan kabel dengan network adapter. Coba bayangkan apabila tidak ada konektor, dengan cara bagaimana kabel-kabel jaringan dapat terhubung? Dengan network adapter atau NIC. Jenis konektor tentunya disesuaikan dengan jenis kabel. Yang digunakan konektor RJ45 digunakan untuk kabel UTP. Konektor BNCT digunakan untuk kabel koaksial. Konektor ST digunakan untuk kabel fiber optik. 7. Hub. Hub adalah sebuah perangkat yang digunakan untuk menyatukan kabel-kabel network dari
dari tiap workstation, server atau perangkat lain. Biasanya perangkat keras jaringan ini digunakan untuk membangun topologi bintang. Kabel twisted pair datang dari sebuah workstation masuk ke dalam hub. 8. Switch. Fungsi dari switch adalah sama dengan hub, tapi cara kerja switch sedikit lebih rumit bila dibandingkan dengan hub. Switch tidak hanya sekedar mengurusi sinyal listrik, juga harus memproses informasi pada lapisan atau layar data link. Informasi yang dicek oleh switch adalah alamat MAC, address dari setiap perangkat dan komputer yang tersambung dengan dirinya. 9. Repeater berfungsi untuk memperkuat sinyal dengan cara menerima sinyal dari suatu segmen jaringan lalu memancarkan kembali dengan kekuatan yang sama dengan sinyal asli pada segmen kabel yang lain. 10. Bridge. Fungsi dari bridge itu sama dengan fungsi repeater, tapi bridge lebih fleksibel dan lebih cerdas daripada repeater. Bridge dapat menghubungkan jaringan yang menggunakan metode transmisi yang berbeda. Misalnya, bridge dapat menghubungkan internet baset dengan internet broadband. Router. Fungsi utama router adalah sebagai perangkat dalam jaringan komputer yang digunakan sebagai penghubung antara jaringan atau network. Router yang menemukan jalur mana yang terbaik untuk dilewati paket data sehingga data dapat sampai ke tujuan. B. Komponen perangkat lunak atau software merupakan sebuah perangkat komputer yang tentunya dapat digunakan untuk menjalankan suatu pekerjaan yang dibutuhkan atau dikehendaki. 1. Presenta Perangkat lunak presentasi merupakan perangkat lunak yang digunakan dalam pembuatan file yang biasa digunakan ketika melakukan presentasi. Fungsi perangkat ini adalah membantu untuk dalam menyampaikan ide atau gagasan menggunakan tampilan yang menarik dan interaktif. Dengan menggunakan program presentasi ini, kita dapat memasukkan objek seperti gambar, video, dan suara. Ada beberapa contoh perangkat lunak presentasi antara lain Microsoft PowerPoint, OpenOffice Immerse, Corporation, Keynote, Micromedia Autoware, dan lain-lain. Kemudian, pengolah gambar. Perangkat lunak pengolah gambar merupakan perangkat lunak yang berhubungan dengan desain grafis. Perangkat ini digunakan untuk membuat, mengelola, dan melakukan penyuntingan pada gambar. Biasanya, program ini digunakan dalam bidang pemasaran dan periklanan. Beberapa contoh perangkat lunak termasuk dalam pengolahan gambar adalah CorelDRAW, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Freehand, dan masih banyak lagi. 3. Browser. Perangkat lunak merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk membantu kita menjelajahi atau mengakses internet melalui web. Selain itu, perangkat ini menyediakan layanan search engine yang memudahkan pengguna dalam melakukan pencarian data dengan mengetikkan kata kunci pada kolom pencarian yang tersedia. Terdapat beberapa contoh browser yang sering digunakan para pengguna internet antara lain, yaitu Mozilla, Chrome, Safari, Internet Explorer, dan Opera. 4. Web konferensi. Web konferensi adalah biaya yang jauh lebih metode yang efektif untuk mendapatkan banyak orang untuk menghindari acara yang sama dimanapun mereka berada. Hal ini membuat hal-hal lebih mudah bagi penyelenggara konferensi
yaitu di hari itu akan menghabiskan hari atau bahkan minggu memastikan bahwa tempat tertentu akan tersedia pada tanggal yang telah diatur. 5. Skype. Skype adalah sebuah program komunikasi dengan teknologi P2V atau peer-to-peer. Program ini merupakan program bebas atau dapat diunduh gratis dan dibuat dengan tujuan menyediakan sarana komunikasi suara atau voice berkualitas tinggi yang murah berbasiskan internet untuk semua orang di berbagai belahan dunia. Penggunaan Skype dapat berbicara dengan pengguna Skype lain dengan gratis, menghubungkan telepon tradisional dengan biaya Skype out, menerima panggilan dari telepon tradisional atau Skype line, dan menerima pesan-pesan suara. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang keenam, yaitu Google Plus atau Hangout. Google Plus atau Hangout adalah sebuah platform komunikasi yang dikembangkan oleh Google yang termasuk perpesanan instan, percakapan video, SMS, dan fitur VoIP. Aplikasi ini menempatkan 3 produk perpesanan yang jasanya turut dikembangkan oleh Google, termasuk Google Talk, Google Plus Messenger atau sebelumnya Huddle, dan Hangout, sebuah aplikasi percakapan video yang dihadirkan pada Google Plus. Google menyatakan bahwa Hangout didesain untuk masa depan produk komunikasi jarak jauh. Google Voice. Para pengguna Google Hangout dapat berkomunikasi dengan akun Google Plus mereka. Yang ketujuh yaitu sistem operasi. Sistem operasi berfungsi sebagai penghubung antara lapisan hardware dan lapisan software. Setelah itu, sistem operasi komputer juga melakukan semua perintah dalam komputer serta menjamin aplikasi-aplikasi yang berbeda fungsinya dapat berjalan secara bersamaan tanpa hambatan. Contoh dari sistem operasi komputer misalnya itu Windows, Linux, Microsoft OS, dan lain-lainnya. Adapun di sini C, komponen akal atau brainware. Tentunya termasuk ke dalam suatu komponen yang merupakan manusia yang terlibat ke dalam penggunaan serta suatu pengaturan perangkat lunak ataupun perangkat keras untuk dapat melaksanakan suatu komunikasi dalam jaringan. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan komunikasi data menggunakan perangkat. Adapun kelebihannya itu terdiri kurang lebih dari 6, yaitu menghemat waktu dan efisiensi waktu, menghemat biaya atau efisiensi biaya, tentunya dapat dilakukan di mana saja, dapat kita kerjakan kapan saja, dapat meningkatkan intensitas untuk berkomunikasi, serta untuk dapat meningkatkan partisipasi. Adapun kekurangan dalam komunikasi data itu terdiri dari 6. Yang pertama itu penggunaan komunikasi ini tidak dapat mewakili emosi para penggunanya. Yang kedua itu tentunya untuk dapat menjelaskan komunikasi daring harus memerlukan perangkat khusus. Yang ketiga itu ada komunikasi ini seringnya terhubung dengan internet. Yang keempat, sangat menguras konsentrasi. Yang kelima itu tentu terlalu banyak informasi yang tidak terlalu penting untuk diketahui atau diinformasikan. Oke, di sini kesimpulan dari materi yang kami bawakan itu adalah komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari 2 atau lebih device atau alat seperti komputer, laptop, printer, atau alat komunikasi lainnya yang terhubung dalam sebuah jaringan melalui beberapa media. Komunikasi data memiliki beberapa tujuan, diantaranya yaitu memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar tanpa kesalahan dan ekonomis dari suatu tempat ke tempat yang lainnya.
memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatan pendukung dari jarak jauh atau remote computer use. Memungkinkan pengguna komputer secara terpusat maupun secara tersebar sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol, baik desentralisasi ataupun sentralisasi. Mempermudah kemungkinan pengelolaan dan pengaturan data yang ada di dalam berbagai macam sistem komputer, mengurangi waktu untuk pengelolaan data, mendapatkan langsung dari sumbernya, mempercepat penyebarluasan informasi. Komunikasi data juga terbagi ke dalam beberapa jenis, di antaranya seperti terestrial dan satelit, dan juga melalui komunikasi offline dan komunikasi online. Sedangkan menurut jenisnya, datanya yaitu komunikasi data itu terbagi dua, yaitu data analog dan komunikasi data digital. Media dalam komunikasi data yang sering digunakan yaitu kabel, wireless, dan atau Wi-Fi, Bluetooth, dan lain-lain. Namun sekarang ada media yang lebih cepat dan efisien, yaitu media fiber optik. Dengan media ini, proses transmisi data lebih cepat dan lebih efisien dibandingkan menggunakan komunikasi data yang lainnya. Adapun manfaat komunikasi data di antaranya itu memungkinkan pengiriman data dalam jumlah besar, efisien tanpa kesalahan dan ekonomis dari suatu tempat ke tempat lainnya. Memungkinkan pengguna sistem komputer dan peralatan pendukung dari jarak jauh atau remote control computer use. Contohnya, seperti yang ibu bapak lakukan pada saat mengajar di kelas, yaitu tanpa menggunakan kabel interface, dapat langsung menghubungkan antara proyektor dengan laptop yang kita gunakan. Memungkinkan pengguna komputer secara terpusat maupun secara tersebar sehingga mendukung manajemen dalam hal kontrol, baik desentralisasi ataupun sentralisasi. Mempermudah kemungkinan pengelolaan dan pengaturan data yang ada di dalam berbagai macam sistem komputer. Mengurangi waktu untuk pengelolaan data, mendapatkan data langsung dari sumbernya, dan mempercepat perluasan informasi. Sini tuh ada saran. Dengan demikian berkembangnya komunikasi data pada zamannya sekarang ini, kita diharapkan mampu memilih dengan teliti mana yang bermanfaat dan yang kurang bermanfaat, agar dengan berkembangnya komunikasi data dapat kita memaksimalkan sebaik mungkin, tidak hanya tergerus oleh arus perkembangan zaman. Adapun sumber yang kami gunakan yaitu terdapat daftar pustaka di sini itu ada http afm98blogspot.com/2017/08 perangkat komunikasi pada jaringan HTML. Yang kedua yaitu https www.forumcoding.com /2020/04 sistem jaringan komputer komunikasi HTML. Sekian presentasi dari kami kelompok 6. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.